Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, ada banyak orang yang mengejar hidayah dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi hanya sedikit yang bisa mendapatkannya. Hidayah artinya petunjuk jalan kebenaran untuk menyampaikan kepada tujuan agar kita meraih keberhasilan dan kemenangan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qutadah berkata, barang siapa yang menuju jalan petunjuk, maka ia akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka baginya tidak akan tersesat, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberinya hidayah. Lawan kata hidayah adalah dhalalah, yang berarti kesesatan. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Sementara taufik adalah kemampuan untuk melaksanakan hidayah sesuai dengan kehendak Allah. Nabi Syuaib berkata, "Wama taufiqi illa billah." Dan tidak ada taufik bagiku melainkan atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun hidayah dan taufik itu hak prerogatif Allah, akan tetapi tergantung juga atas kesungguhan usaha dari manusia itu sendiri untuk meraihnya. Ada kiat-kiat agar kita memperoleh hidayah dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sering-seringlah ikut ke majelis taklim atau mendengarkan ceramah-ceramah atau nasihat-nasihat. Pilih ustadz yang baik, karena sejatinya hidayah itu sendiri adalah bimbingan. Para ustadz bukanlah pemberi hidayah, tapi penyampai hidayah. Banyak di antara para sahabat Nabi yang pergi jauh keluar Madinah setelah Nabi wafat, tidak lain tujuannya adalah dalam rangka untuk menyampaikan hidayah. Yang kedua, perbanyaklah zikrullah, karena Allah telah menciptakan kelompok-kelompok malaikat khusus untuk mencari majelis-majelis zikir dan membangga-banggakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengajarkan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar kami senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan ihsan. Yang ketiga, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, karena sholat itu di samping bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, juga di dalamnya ada doa-doa khusus untuk memperoleh hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam bacaan surah Al-Fatihah, doa kunut dan doa duduk di antara dua sujud. Yang keempat, bacalah surah Al-Fatihah ketika hendak melakukan suatu pekerjaan, karena yang ada di dalam ayat ke-6 dari surah Al-Fatihah itu mengandung permohonan doa kepada Allah agar kita diberi petunjuk jalan yang lurus atau ihdinas siratal mustaqim. Yang kelima, doakan orang lain agar mendapatkan hidayah dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, sebab doa kita kepada orang lain itu akan diaminkan oleh para malaikat, yang tentunya akan lebih dekat dengan terkabulnya doa. Doa kita itu akan kembali kepada kita juga. Akhirnya dengan hidayah dan taufik akan membuat manusia menjadikan agama sebagai panduan hidup dalam menjalani kehidupannya. Hidayah dan taufik ibarat benih yang Allah semaikan di hati, yang tidak hanya bersih dari penyakit, tapi juga subur dengan tetesan robbani. Hanya kesungguhan yang akan membuat kita pantas untuk menerima hidayah dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.